Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Mela ya. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Kemarin kan kita sudah pelajari persamaan linear dan persamaan kuadrat ya. Masih ingat ya cara-caranya persamaan kuadrat apa saja? Kemarin masih ingat ya? Coba dibuka lagi bukunya. Karena itu yang kemarin itu adalah sebagai dasar pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah pertama kemarin kan kita sudah membahas. Nah, ini ya yang kemarin kita sudah bahas, yaitu persamaan linear, persamaan kuadrat. Nah, untuk yang sekarang kita pada pertemuan ini akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Oke. Ya, persamaan nilai mutlak. Sebelum kita masuk, definisinya apa? Kalau kemarin kan persamaan berarti tandanya adalah sama dengan nilai mutlak. Berarti nah, iya seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan linear itu adalah persamaan yang variabelnya berpangkat 1. Kalau ini berarti persamaan nilai mutlak. Berarti apa? Ya, berarti persamaan yang variabelnya terletak di dalam tanda mutlak. Jadi kalau ada X atau variabel yang lain itu terletak pada tanda mutlak, itu sudah kita sebut yang namanya persamaan nilai mutlak. Asal tandanya pakai sama. Nah, nanti kalau tandanya pakai lebih dari dan kawan-kawan ya nanti berarti dia pertidaksamaan nilai mutlak. Akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, yang pertama. Nah, ini tadi ya definisinya sudah. Kemudian contohnya kira-kira bentuknya apa saja. Nah, ini di sini bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya bentuk umum persamaan nilai mutlak ya yang akan kita pelajari ada 3 saja. Sebenarnya ada lebih banyak dari ini, tapi karena sekarang dalam kondisi seperti ini, jadi kita cukup 3 saja. Yang pertama adalah ini, nilai mutlak fx sama dengan c. Dengan c-nya ini, c-nya itu wajib. Nah, di sini c itu wajib positif. Kalau c-nya sudah misalnya 0, itu boleh karena C lebih dari sama dengan 0. Jadi 0 atau 1, 2, 3, pokoknya yang positif. Setengah boleh nggak, Bu? Boleh. Yang penting adalah 0 ke atas. Tapi kalau negatif setengah, negatif 2, negatif 1, ini di sini langsung dia tidak memenuhi persamaan. Kenapa? Karena kita kan tahu bahwa ini adalah apa ini? Ya, benar. Ada tanda mutlak di sini. Berarti logikanya hasilnya kan akan selalu positif. Kalau ini tidak positif kan berarti sudah jelas tidak memenuhi persamaan nilai mutlak ini. Terus bentuk keduanya adalah ini. Jadi mutlak sama dengan mutlak. Kalau misalnya mutlak, negatif mutlak ya berarti dipindah dulu. Yang negatif pindahkan ke belakang. Tapi kalau misalnya ada mutlak ditambah mutlak sama dengan konstanta, kita tidak mempelajari. Ya, itu kalau mau mempelajari silahkan nanti di materi pengayaan. Kemudian yang ini, ya, ini adalah sebenarnya sama seperti yang pertama ini, cuman hanya ini lebih rumit lagi. Tapi ini pada prosesnya adalah sama dengan ini, cuma di langkah pertama kita nanti harus memfaktorkan dulu. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah kita apa sih penyelesaian persamaan nilai mutlak? Jadi yang namanya penyelesaian persamaan seperti yang kemarin-kemarin adalah nilai X yang memenuhi dari persamaan. Bu, misalnya ada soalnya BCN, boleh nggak Bu kita coba-coba jawabannya? Boleh saja. Misalnya begini. Nilai mutlak X min 5 sama dengan 6. Kita coba-coba aja BCN-nya. Nah, ternyata BCN itu ada negatif 1 dan 11. Kita coba masukkan ke sini. X-nya kita ganti dengan negatif 1. Negatif 1 dikurangi 5. Kan berarti berapa? Negatif 6. Negatif 6 dimutlak. Kan berarti jadi 6. Sama tidak dengan ini? Oh, sama. Berarti karena sama, berarti negatif 1 ini adalah penyelesaian dari ini. Terus misal 11, kita cek 11 dikurangi 5 berapa? 6. Nilai mutlak 6 berapa? Oh, 6. Berarti cocok dengan persamaan ini. Oh, berarti 11 adalah penyelesaian dari ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita coba, Bu, kita coba angka 5, boleh. 5 dikurangi 5. Jawabannya berapa? 0. 0 apakah sama dengan 6? Tidak, berarti 0.
Berarti 5 bukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini. Nah, nanti kalau ABCM silahkan diselesaikan begitu boleh, tapi kalau misalnya kita mengerjakan ISA ya harus seperti cara lengkapnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya tadi ya. Nah, ini tadi ya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih tadi? Kalau tadi kan kita coba-coba menyelesaikannya. Kalau misalnya ABCM bisa, tapi kalau misalnya ISA ya, apakah kita mau nyoba semua angka atau semua bilangan loh ya? Nanti sampai kamu tua baru selesai ya, kecuali kamu beruntung ya, jadi pakai satu angka langsung ketemu. Nah, kita lanjut untuk menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan cara sebenarnya ada 4 cara. Nah, di sini ada 4 cara, yaitu definisi, yang kedua adalah mengkuadratkan kedua ruas. Hanya untuk cara yang ini itu punya syarat, jadi kedua-duanya wajib positif atau sama-sama negatif. Jadi misalnya yang kiri, ruas kirinya positif, yang kanan belum tentu positif, itu tidak bisa menggunakan cara yang ini. Yang ketiga metode grafik, yang keempat metode analisis. Yang kita jarang pakai adalah yang ketiga, metode grafik, karena terlalu sulit. Untuk yang keempat, untuk anak IPS, saya memang tidak mengajarkan untuk metode analisis, tapi kalau misalnya nanti kalian mau belajar ini, boleh, nanti saya beri materi pengayaannya ya. Jadi kita nanti pakainya hanya 2 ini, yang definisi dan yang mengkuadratkan kedua ruas. Hanya untuk persamaan nilai mutlak kita cukup pakai cara definisi saja sudah cukup. Jadi nanti untuk pertidaksamaan baru kita pakai cara yang kedua. Tapi untuk cara yang untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak kita gunakan aja dengan cara definisi sudah sangat cukup. Nah, ini menentukan penyelesaian bentuk persamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari yang tadi itu, yang 3 bentuk tadi, itu kita cukup dengan metode definisi. Masih ingat nggak kalian metode definisi yang kemarin sudah saya sampaikan di sebelumnya? Yang itu loh, yang nilai mutlak itu bisa positif, bisa negatif. Ingat ya? Kalau nggak ingat silahkan dibuka catatannya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini. Definisinya adalah nilai mutlak X untuk X-nya yang lebih dari sama dengan 0, atau negatif X untuk nilai X-nya yang kurang dari 0. Kalau X ini kita ganti menjadi bentuk persamaan, misalnya AX plus B, berarti ini jadi apa ya? Sama, ini jadi AX plus B, yang ini jadi negatif dalam kurung AX plus B. Nah, ini dia, jangan bingung ya, tidak usah risau, gampang saja. Tinggal diganti saja X-nya dengan AX plus B. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Jadi persamaan yang terletak dalam tanda mutlak, kalau dapat disimpulkan itu, persamaan yang terletak dalam tanda mutlak itu intinya adalah bernilai 2. Bisa positif, bisa negatif. Ini clue-nya untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini. Bentuk 1 ya, bentuk 1 ini adalah ini. Bentuk 1 ya, mutlak AX plus B sama dengan C. Nah, ini tadi C. C itu adalah angka atau bilangan. Bilangan itu dengan syarat dia harus lebih besar sama dengan 0. Jadi boleh 0, setengah, 2, 3, 4, 5. Tapi tidak boleh negatif setengah, negatif 1. Kalau negatif 1 kamu tidak usah selesaikan, langsung aja tulis tidak punya penyelesaian. Karena ya ini C-nya negatif, oke? Yang cara penyelesaiannya gimana ya, kayak kemarin? Ingat, yang namanya persamaan ini, yang di dalam tanda mutlak ini, itu ada 2 macam, yaitu ada positif, ada negatif. Berarti ya gimana? Yaitu berarti AX plus B sama dengan C. Itu penyelesaian pertama. Penyelesaian kedua, tambahin negatif. Berarti negatif, buka kurung, AX plus B sama dengan C. Gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini tadi. Nah, ini ya. Yang pertama itu sama seperti soal, jadi pengerjaannya sama persis seperti soal, tinggal kamu buang tanda mutlaknya ini. Oke. Yang kedua adalah yang tadi, yang di dalam tanda mutlak kamu kasih negatif. Nah, ini negatif AX plus B sama dengan C. Cuma kalau pengerjaan seperti ini kan susah,
Jadi negatif ini bisa kita pindah ke belakang, yaitu dengan membagi dengan C dibagi negatif 1. Ini negatif. Kan berarti karena C dibagi negatif, hasilnya jadi negatif C. Oleh karena itu pengerjaannya besok kamu cukup yang pertama adalah persis seperti soal. Ini ya, persis seperti soal, cuma kamu buang tanda mutlaknya. Yang kedua adalah seperti soal, tapi konstantanya kamu kasih negatif C. Ya, seperti ini. Mana tadi ya? Oh iya, jadi negatif C nanti di belakang sini ya. Jadi saya lupa ya. Jadi ini AX plus B sama dengan negatif C. Saya lupa tadi. Nanti ada di bawah, di belakang sini. Oke. Ya, ini contoh. Penyelesaian dari mutlak X min 2 sama dengan negatif 5. Nah, di sini negatif 5, ini negatif 5. Oke. Karena itu negatif 5, ya, negatif 5. Ini kan berarti tidak sesuai dengan syaratnya kita. Langsung saja jawabannya adalah tidak punya penyelesaian. Ya, gitu ya. Ini dia alasannya. Nah, ini jadi dia himpunan penyelesaiannya 0. Kalau ditanya penyelesaiannya saja berarti tidak punya penyelesaian. Kalau ditanya himpunan penyelesaian berarti begini. Himpunan kosong, boleh yang ini, boleh yang ini. Oke, ada pertanyaan? Ya. Nah, ini maksud saya ini. Nah, tadi ya. Jadi penyelesaiannya itu bisa ini yang persis seperti soal atau ini nih. Nah, ini seperti soal tapi di min C. Oke, jadi dikasih min belakangnya. Kalau depannya ini kan nanti kamu sulit mengerjakannya, ini harus di SCTV. Kan susah. Jadi cukup yang ini saja. Yang konstanta yang belakang kamu kasih negatif. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi untuk bentuk 1 tadi, penyelesaiannya adalah yang pertama persis seperti soal, kamu buang tanda mutlaknya. Yang kedua adalah seperti soal, tapi bilangannya harus diubah, diberi tanda negatif. Paham ya kira-kira ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh untuk bentuk 1, cara penyelesaiannya. Oke, misalnya contohnya begini. Penyelesaian dari 2x min 3, penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 3 sama dengan 7. Ingat, tadi ya, kita selesaikan dalam 2 macam ya. Yang pertama adalah persis seperti soal, oke. Yang kedua adalah persis seperti soal, tapi dikasih negatif ini, negatif sini, oke. Nah, habis itu kita kerjakan. Nah, ini dia. Jangan lupa, ini kamu tidak boleh milih. Kamu harus mengerjakan dua-duanya, yang positif dan juga yang negatif. Kalau kamu hanya salah satu, salah. Sudah saya pastikan, saya tidak akan koreksi langsung salah. Gitu ya. Karena yang namanya mutlak ini bisa positif, bisa negatif. Yang pertama adalah yang positif, yang kedua kamu pengerjaannya adalah yang negatif. Kerjakan dua-duanya. Oke. Ya. Nah, ini pengerjaannya biasa, berarti negatif 3 kita pindah ke belakang ya, jadi positif. Oke, berarti kan 7 ditambah 3 berapa? 10 ya. Berarti 2x sama dengan 10. Ingat, perkalian ini, perkalian balasnya adalah pembagian. Berarti kan x sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Oke ya. Ya, ini nanti kamu menuliskan di buku tulisnya jangan 10 per 2 ya, tapi pernya yang di bawahnya 10 ini, jangan garing seperti ini. Ini contoh yang tidak benar. Oke, karena kemarin saya ngetiknya di PPT agak sulit, jadinya saya pernya di samping ya, tapi nanti kamu tulis di bawahnya itu pernya di sini, oke? Di bawahnya 10 per 2 ke bawah gitu ya. Oke, yang kedua juga sama, jadi negatif 3-nya kita pindah ke belakang. Berarti kan jadi plus 3, negatif 7 ditambah 3, berarti kamu utang 7 dibayar 3, berarti utang berapa? Oh iya 4, betul, kita lanjut nih ya. Caranya sama kayak tadi, persis. Oke, jadi ternyata setelah kita temukan X-nya itu ada 2, yaitu 5 atau negatif 2. Jadi penyelesaian untuk nilai mutlak 2x min 3 sama dengan 7 adalah 5 dan juga negatif 2. 5 atau negatif 2. Nah, ini X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan negatif 2. Sampai sini ada pertanyaan?
Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya WA saya atau lewat chat di tim juga bisa, jangan malu-malu. Kalau misalnya malu lewat tim ya chat pribadi di obrolan di tim juga boleh, di WA juga boleh, monggo bebas. Nah ini contoh yang kedua, agak susah sedikit, beda seperti tadi. Kalau tadi bentuknya umum ya, seperti bentuk umum yang di bentuk umumnya kita. Nah kalau ini adalah bentuk umumnya berbeda. Nah ini kan tidak mutlak sama dengan angka tok, tapi ada angka-angkanya ini di depan. Nah ini gimana? Ini harus kamu ubah dulu. Ubah dulunya gimana? Harus menjadi mutlak sama dengan angka. Kalau belum mutlak sama dengan angka, jangan dikerjakan seperti ini dulu. Nanti bisa salah. Oke, jadi harus kita pindah dulu. Mana yang dipindah? Karena kita kan akan mempertahankan ini. Jangan sampai salah. Kamu jumlah aja Bu, 3 ditambah 4, lalu nanti pindahkan ke belakang. Salah. Tidak boleh. Kita pindahkan yang tidak melekat di mutlaknya dulu, yang jauh. Ibaratnya nih X, kalau ini X kan kamu pindahkan dulu yang 3 ini. 3 kamu pindahkan ke belakang, oke? Yang namanya 3 kan positif, pindah ke belakang jadi negatif, oke? Kita coba ya. Nah, ubah ke bentuk umum, nah ini ya. Bentuk umum mutlaknya dulu, mutlak sama dengan bilangan, kalau belum tidak boleh. Oke, kita ubah. Ya, pertama 3 kita pindah dulu ke belakang, negatif 3. Oke, berarti kan 4 kali mutlak sama dengan 7 kurangi 3 berapa? 4. Oke, ini ya. Nah, ini kan 4 kali sesuatu. Kalau kali kan balasnya bagi. Kita pindah ke belakang juga 4-nya ke belakang. Berarti, nah ini 4 dibagi 4. Nah, sama dengan mutlak sama dengan 1. Nah, setelah mutlak sama dengan 1, baru kita kerjakan seperti ini. Oke, paham? Nah, 1 di sini, 1 positif apa negatif? Oh, positif. Nah, berarti bisa kerjakan 2 seperti ini ya tadi. Berarti yang 1 sama persis dengan soal, yaitu 2x min 1 sama dengan 1. Yang kedua adalah 2x min 1 sama dengan min 1. Betul. Atau 2x min 1 sama dengan negatif 1. Ya, ini ya. 2x min 1 sama dengan 1, persis dengan soal. Yang kedua adalah persis dengan soal, kasih tanda negatif. Paham? Oke, sip, paham ya. Kita lanjut ya. 2x min 1 sama dengan 1, berarti pindahkan. Oke, kayak tadi 2x min 1-nya pindah ke belakang kan jadi plus 1. Ya, ini ya. Paham ya kira-kira ya? Paham lah insya Allah ya. Yang kedua ini. Nah, ini biasanya kamu salah di sini 0. 0 per 2 atau 0 dibagi 2, kamu tidak punya apa-apa, bagiin ke temennya, kira-kira temennya dapat apa? Ya tidak dapat apa-apa, makanya X sama dengan 0, jadi 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Bu, emang boleh X-nya 0? Boleh saja, asal memenuhi persamaan ini, apapun jawabannya boleh. Bu, kalau ketemunya ini Bu negatif, katanya kan tadi tidak boleh nasi, boleh, kalau X-nya boleh negatif, hanya saja tadi kalau mutlak sama dengan negatif yang tidak boleh. Tapi kalau X-nya ketemunya kok negatif, boleh-boleh saja. 0 apalagi, positif apalagi. Jadi bebas, ketemunya berapa saja. Bu, perperan boleh? Boleh, tidak ada masalah. Paham ya? Oke, berarti jadi penyelesaiannya adalah himpunan, karena di sini pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian. Berarti kamu jawabnya juga pakai himpunan penyelesaian. HP sama dengan pakai kurung kurawal, ini wajib. Kalau tidak ada kurung kurawalnya saya coret. Karena tadi ketemunya adalah 0 dan 1, berarti 0,1. Bu, boleh dibolak-balik? Boleh, 1 dulu baru 0, boleh. Cuma biasanya kita menuliskannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi secara ini tidak ada aturan harus kecil dulu baru besar. Tidak ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk bentuk yang pertama? Insya Allah tidak ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya bentuk kedua. Nanti kamu coba-coba latihan. Nanti ibu saya kasih soal, kamu coba saja untuk mengerjakan latihannya ya. Oke, yang ini. Oke, jadi kita buka langsung. Untuk bentuk yang kedua. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Bentuk kedua. Bentuk kedua kita adalah yang tadi, mutlak sama dengan mutlak. Bagaimana Bu caranya? Sama persis seperti yang tadi. Tadi kan juga satunya plus, satunya min, ini juga sama. Satunya plus, satunya min, boleh yang atas, boleh yang sebelah ruas kiri atau ruas kanan, tapi jangan dua-duanya. Salah satu saja. Tapi paling enak seperti yang tadi ya, kasih plus di
bagian belakang saja atau kasih min di bagian belakang ya. Jadi penyelesaiannya ada dua. Ingat, kamu tidak boleh milih. Jadi harus kerjakan dua-duanya. Satu persis seperti soal, yang kedua adalah seperti soal tapi dikasih min. Oke, minnya ini nanti kamu SCTV ke sini. SCTV gimana sih Bu? Ya ini maksudnya min kalikan CX, kemudian min kalikan D, itu maksudnya SCTV. Gitu ya, satu untuk semua. Jadi min ini satu untuk semua, kamu kalikan semuanya gitu maksudnya. Oke, paham ya? Oke, kita ya. Tadi bentuk 2, yang pertama adalah penyelesaian dari 2 mutlak 2x min 3 sama dengan 4x plus 10. Oke, kita mulai. Langkah pertama sama seperti biasa, yaitu persis dengan soalnya. Nah ini ya, persis dengan soalnya ini. Oke, kemudian yang kedua ini, kasih negatif ini ya. Yang belakang kamu kasih negatif. Kemudian nanti kamu SCTV. Negatif kali 4x, kemudian negatif kali 10. Berarti negatif 10. Oke, kita coba kerjakan. Terus kemudian kumpulkan x-nya. Berarti kan 4x ini kamu pindah ke depan. Berarti kan 2x min 4x sama dengan 10 plus 3. Oke, kemudian ini. Nah, 2x kurangi 4x kan berarti min 2x. 10 ditambah 3, 13. Kemudian perkalian, balasnya pembagian. Berarti x sama dengan, ya, 13 per negatif 2 atau negatif 13 per 2. Oke. Kemudian yang kedua, 2x min 3 sama dengan negatif 4x plus 10. Ya, kemudian kita kerjakan. Nah, ini di SCTV. Negatif 4, negatif kali 4x. Berarti kan negatif 4x, kemudian negatif kali 10, berarti kan negatif 10. Ya, kerjakan biasa ya, negatif 4x, negatif 10. Kemudian kumpulkan seperti tadi, ya ketemunya negatif 7 per 6. Oke, berarti penyelesaiannya adalah negatif 7 per 6, dan ini maksudnya ini tadi negatif ya, negatif 13 per 2. Ini Bu Mela ini salah ketik ini ya, harusnya negatif 13 per 2, sama seperti jawabannya ini. Ini salah ketik ya, ini harusnya negatif 13 per 2. Oke, nanti dibetulkan ya. Kemudian yang kedua, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x min 3 sama dengan x min 7. Oke, kita kerjakan. Sama seperti tadi, sama seperti soal, x min 3 sama dengan x min 7. Yang kedua, nah ini ya, jangan lupa ini. Yang terakhir adalah kamu kasih negatif. Berarti kan negatif x, negatif kali negatif berarti positif 7. Oke, negatif x plus 7. Oke, ini ya, kamu kerjakan. Nah, yang pertama ini, karena x-nya habis, x-nya kan kita pindahkan jadi negatif x. Oh, ini ternyata x kurangi x kan habis, 0 Bu. 0 sama dengan angka kan, 0 sama dengan min 4 kan tidak cocok kan? Berarti ini tidak memenuhi, ini tidak kamu masukkan nanti sebagai himpunan penyelesaiannya. Yang kamu masukkan berarti yang ini nanti, kalau ini tidak 0. Coba negatif kali x, oke? Nah, ini ya. Oke, kita coba. Ya, x plus x sama dengan 7 plus 3. Oke, nah ini. Ya, paham ya? Oke, jadi himpunan penyelesaiannya hanya 5 saja nih. Hanya 5, karena yang ini kan tidak memenuhi. Karena yang ditanyakan himpunan penyelesaiannya harus ada HP sama dengan nilai mutlak. Nah, isinya berapa? Oh, nilai mutlak, sorry. Kurung kurawal. Ya, terus ini tambah angkanya 5. Oke, lanjut. Bentuk 3. Oke, bentuk 3 itu sama. Kita langsung aja contoh soalnya. Nah, ini bentukan penyelesaian dari ini. Ya, kita pertama adalah kita misalkan dulu. Mutlaknya ini, kalau bentuk 3 ini mutlaknya harus sama ya. Harus sama-sama 2x min 3. Kalau beda misalnya ini 2x min 3, ini 2x min 1. Berarti caranya bukan pakai cara ini. Oke, tapi insya Allah sih untuk IPS, insya Allah tidak ada cara itu. Nanti kalau di pengayaan mungkin bisa. Ini kita ganti 2x min 3-nya, ini kita mutlak 2x min 3, kita misalkan jadi M. Berarti kan ini persamaan kita adalah M kuadrat min 6N min 7. Bu, kalau misalnya saya tidak mau memisalkan langsung, boleh kalau kamu bisa memfaktorkan langsung ya. Oke, kita faktorkan seperti kemarin, jadi negatif 7 kita kalikan ke depan. Kali ini kan depannya nggak ada apa-apanya, berarti kan 1. Negatif 7 kali 1 kan negatif 7. Carilah perkalian yang hasilnya negatif 7 dan yang dijumlah hasilnya ini. Yang tengah ini negatif 6. Kira-kira 7 kan perkaliannya hanya 1 kali 7. Karena ini negatif berarti perkaliannya salah satu ada yang negatif.
Nanti biar dijumlah itu negatif 6, kan berarti 7-nya yang negatif ya. Oke, makanya perkaliannya 1 kali negatif 7. Oke, kemudian M plus 1, sorry. Nah, kemudian masukkan karena ini persamaannya M ya, berarti sini M plus, ini kan 1, berarti plus 1, yang satunya ini min 7, berarti M min 7. Oke, kemudian M plus 1 sama dengan 0. Kemudian M sama dengan negatif 1, gitu ya. Habis itu kita kerjakan M-nya, kita ganti dengan ini lagi. Kemudian yang satunya juga, ini M min 7, berarti M min 7 sama dengan 0, M sama dengan 7. Nah, dua-duanya ini belum selesai, karena kan yang kita cari adalah X, bukan M. Makanya M ini kita kembalikan ke X-nya tadi. Berarti kan mutlak 2X min 3 sama dengan, nah ya, betul. Mutlak 2X min 3 sama dengan min 1. Nah ini, mutlak 2X min 3 sama dengan min 1. Mau pernahkah mutlak hasilnya negatif 1? Kan tidak ya, berarti ini nggak usah kamu kerjakan, langsung TM. Tapi kalau di sini kamu bilangannya positif ya harus kamu kerjakan. Kerjakannya bagaimana ya? 2 kali seperti kemarin. Seperti yang tadi. Satunya seperti soal, yang keduanya dikasih negatif. Nah, ini nanti akan kita coba di sini ya, yang kedua. Ini berarti TM. Oke. Yang kedua nih, nah ini. Ini berarti kita kerjakan dua. Yang pertama adalah sama dengan 7, yang kedua sama dengan negatif 7. Kemudian kayak apa ya? Sama kayak kemarin ya, persis. Silakan. Nah ini, kemudian ketemunya adalah ini. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan WA Bu Mela atau chat saja di Teams. Langsung saja sambil mencatat, sambil bertanya. Misalnya ada yang tidak paham, jangan malu-malu. Nanti kalau malu-malu kamu nggak bisa. Kan sayang tuh. Kalau anak IPS punya kelebihan matematika itu akan luar biasa. Tapi kalau anak IPS hanya lebihnya menghafal misalnya, yaitu kamu kurang kelebihannya. Jadi kamu kelebihannya tambah. Kamu pintar menghafal, kamu juga pintar menghitung. Jadinya kan kamu tidak kalah dengan, kalau biasanya kan disebut anak IPS kalah dengan IPA. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kamu harus mengalahkan anak-anak IPA. Belum tentu anak-anak IPA itu cerdas. Bisa saja kalian lebih pintar dari mereka. Tinggal bagaimana kalian belajar. Gitu ya. Oke? Sampai sini dulu. Terima kasih. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga jangan kemana-mana, di rumah saja. Kalau misalnya terpaksa harus keluar rumah ya silakan memakai masker. Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, makan yang bergizi. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.